Pada zaman dahulu, di sebelah selatan Indragiri Hilir, terdapatlah dua kerajaan yang hidup berdampingan. Dua kerajaan tersebut masing-masing dipimpin oleh Panglima Hitam dan Raja Bujang. Kerajaan Panglima Hitam terletak di Sungai Kentang, sedangkan kerajaan Raja Bujang terletak di sebelah hulu daerah itu sendiri, di dekat Sungai Pinang. Disebut demikian karena di tengah sungai itu ada pohon pinang yang tumbuh. Dua kerajaan tersebut sama-sama hidup aman dan saling membantu. Daerah perbatasan antara kerajaan Raja Bujang dan Panglima Hitam terdapat pula sebuah sungai bernama Sungai Tulang yang termasuk ke dalam wilayah Raja Bujang. Dinamakan Sungai Tulang karena di sana banyak terdapat tulang belulang yang telah dimangsa buaya di sungai itu. Selama ini, buaya-buaya itu tidak pernah mengganggu rakyat karena Raja Bujang selalu menyediakan makanan seperti kambing dan hewan lainnya untuk buaya tersebut. Akan tetapi, lama-kelamaan, sikap Raja Bujang berubah dan ia tidak pernah lagi memberikan buaya makan, sehingga banyak warga yang menjadi korban. Raja tersadar dengan kesalahan yang telah ia perbuat. Ia pun berusaha untuk menyelamatkan rakyatnya, namun sia-sia. Raja Bujang pun meminta kepada Panglima Hitam, namun kekuatan mereka tidak mampu melawan keganasan buaya tersebut. Demi keselamatan rakyatnya, kedua raja tersebut sepakat untuk memindahkan kerajaan mereka ke tempat lain. Bertahun-tahun tidak ada yang tahu ke mana raja tersebut memindahkan kerajaannya, sebab kerajaan tersebut adalah kerajaan gaib yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Akhirnya, datanglah serombongan masyarakat dan menetap di sana, bekas dua kerajaan gaib tersebut. Mereka hidup sebagai nelayan dan bertani di daerah tersebut. Di kampung tersebut juga terdapat sungai yang cukup besar, sehingga bisa dimasuki oleh kapal-kapal Cina yang ukurannya relatif besar. Mereka berdagang dengan menjual kebutuhan masyarakat dan masyarakat menjual hasil taninya kepada Cina tersebut. Suatu hari, saat kapal memasuki sungai, air dalam keadaan surut. Para pedagang Cina sudah salah perhitungan. Kapal mereka kandas dan menabrak sebuah batu besar. Hal ini mengakibatkan kapal mereka bocor dan karam. Saat air mulai pasang, air tidak dapat melewati jalurnya karena terhalang oleh kapal yang sudah tenggelam. Air pun naik ke darat dan penduduk menjadi ketakutan sehingga lari ke daerah pedalaman. Ketika air mulai surut, air yang tadinya mulai menggenang di daratan tidak ikut surut dan arah air menjadi terbalik. Air itu sekarang telah menjadi muara baru yang menghubungkan antara Sungai Pinang dengan Sungai Gaung. Kuala itu dikenal dengan nama Kuala Anak Serka. Sekarang, masyarakat hidup saling berpencar. Ada yang hidup di daerah pedalaman, ada pula yang hidup di daerah pesisir sungai. Sungai baru itu dinamakan Sungai Teluk Pinang karena masyarakat yang mendiami daerah Sungai Pinang memusatkan daerahnya ke teluk, sehingga daerah tersebut dinamakan Teluk